Ramai ini makultum ya, kuliah tunggu makan. Jadi ini nggak ceramah, kita kongko aja. Saya makmuman sama beliau-beliau guru kita, para habaib kita. Masya Allah, bi mohon izin, ini mah bukan ceramah, ini ya akal-akal nyari makan aja. Lu tawa mulu bang. Kadang-kadang kita kan aneh, berangkat ziarah kemana aja nyampe nyewa bus, kita ngutang-ngutang kita lakonin. Bener bu? Wah, keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok biar kapuran boro-boro kita potongin. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah, kemana aja saya ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para habaib, para guru, dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kita bersama Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas selaku pimpinan Majlis Mahabbah Al-Atas, guru kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Atas, guru kami Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Hussein bin Muhsin Al-Atas, dan yang sama kita hormati guru kita Ustadz Haji Muhammad Tamin selaku Ketua DKM Masjid Darul Ikhlas Perum Villa Dayeuh, dan yang sama kita hormati Al-Mukarram Ki Haji Abdul Wadudi Idham Khalid MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Ma'rifatullah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Slamet Aziz Zain selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Azizi, Ki Haji Jamaluddin, Ki Haji Aminullah, Ustadz Haji Badrus Salam, Ketua MUI Desa Dayeuh, Ustadz Haji Maulana, Bapak Haji Aceng Halid, Ketua RW 10, para Ketua RT se-Perumahan Villa Dayeuh, yang terhormat Bapak Haji Jamhali BJ, SE, Kepala Desa Dayeuh, para guru-guru yang lain yang gak kesebut mohon maaf karena emang segini doang catatannya, nggak ada lagi. Para orang tua, aparatur pemerintah hadir, Bapak Bimaspol, Bapak Babinsa, dan segenap jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Masjid Jami Darul Ikhlas dalam rangka Villa Dayeuh berselawat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443H bersama Majelis Mahabbah Al-Atas Masjid Darul Ikhlas Perum titik Villa Dayeuh Cilengsi, 12 Maret 2022. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini semuanya dapat berkah. Kumpul kita bersama para alim ulama dengan para habaib, para dzurriyyah Rasulullah. Saya yakin kita bisa kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Ngarepin kebuli ya. Malam ini banyak guru-guru kita, para habaib kita. Saya nggak ceramah, ini makultum ya, kuliah tunggu makan.
Jadi ini nggak ceramah, kita kongko aja. Saya makmuman sama beliau-beliau guru kita, para habaib kita. Masya Allah, bi mohon izin, ini mah bukan ceramah, ini ya akal-akal nyari makan aja. Lu tawa mulu bang. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam yang lancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Ibu-ibu berantem sama lakinya tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti ibu-ibu lagi. Tetangga nanya, lu mau kemana pok? Gua mau Isra. Jadi Isra perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Karena Isra Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak, tapi ukuran iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung bang. Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah, otak kita kekecilan. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal, ukuran otak kita nih jalan normal 3 bulan baru nyampe naik onta. 3 bulan naik onta baru nyampe. 3 bulan bang naik onta. 3 bulan baru nyampe. 3 bulan baru nyampe. Nyaut apa iya gitu? Maksa amat gua. 3 bulan baru nyampe, itu pun ontanya udah onta VVIP. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sepertiga malam. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar ke Mustawa, berjumpa Rasul kepada Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau ukuran otak nggak bakal nyambung dah. Nih kalau kita ngomong otak nih, nih kita bicara otak nih bang ya. Nih kita ngomong otak-otak nih. Ini bocah banyak depan nih. Masukkan bodreksin. Nih bocah pasti ada emak, ada bapaknya nih. Ada kan bu? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak punya suami, bunting. Kenapa? Allah yang mau. Itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini. Sono di luar negeri, luarnya lagi dah. Kenapa? Ukuran otak nggak nerima. Maka malam ini pesan Isra Mi'raj apa? Iman biar mantap, akidah biar kuat. Godaan sekarang beda, zaman tantangannya lain. Iman ini perlu dicas. Iman kita sering naik, sering turun. Yazidu wa yankus. Iman sering naik, sering turun. Lagi kumpul ngaji begini, iman lagi full. Kenapa? Lagi dicas sama Habib. Bener? Ntar pulang dari sini, oh laki gajian belum, utang banyak, tagihan banyak, bini marah-marah mulu, anak berantem mulu. Bang, ujian iman dicoba. Setelah datang suara dari speaker Masjid Darul Ikhlas, subuh, as-salatu khairum minan naum. Iman bapak-bapak sering diuji. Hujan gede, angin kenceng, listrik mati, bini kutangnya deble. Diuji bapak-bapak.
Kalau iman mantap, dia lempar selimut, berangkat dia ke Masjid Darul Ikhlas, sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena suara speakernya kenceng. Boleh kencengin aja speakernya, saya yang nyuruh. Kalau speakernya dikecilin gak enak lah. Coba adzan speakernya dikecilin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Speaker kenceng aja kagak bangun subuh, apalagi speakernya kecil. Bikin aturan yang bener lah bang, bener lah, iya. Dari zaman Jebor sampai sekarang nggak ada aturan. Zaman Pak Harto begitu, bener. Baru sekarang speaker suruh kecilin diatur, bener bang. Kadang-kadang enak banget, bikin marah orang Islam mulu, bener bu. Ini kalau ceramah lapar emang begini. Apa aja gua kata, iman diuji. Ketika iman mantep, akidah kuat, insya Allah aman. Iman sering banget diuji. Godaan tantangan kita mau ibadah berat zaman sekarang. Di rumah udah banyak godaan, TV siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote, anak bapak emak megang handphone, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. Tayangan televisi kadang banyak yang gak mendidik. Sinetron ngajakin berantem anak-anak, ngajakin tawuran, ngajarin pacaran. Sinetron emak-emak apalagi ngajakin ribut sama suami, ngelawan sama suami. Tuh sinetron jeritan hati sang istri. Itu sinetron orang laki nggak ada yang bener, salah mulu, bini mulu yang bener. Padahal kebaca banget ceritanya, siang subuh sore tengah hari ada tuh film. Apal udah ceritanya, kebaca banget. Membuat pacaran, ketemu, kawin, bahagia, wih, naik karirnya di kantor, duitnya banyak, jadi bos, direktur, ada cewek sekretaris, demen, jadi demenin, akhirnya jenikahin, pacaran, duitnya habis diporotin, jatuh miskin. Akhirnya dia pulang ke bininya diusir, jadi gelandangan di pinggir jalan bang, malam-malam kehujanan, angin kenceng gede, geledek, ya Allah, tabrak mobil, juger, serempet, bawa ke rumah sakit. Baru soundtracknya aku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Lagunya soundtrack film mati sang istri, sang disakiti. Judulnya itu kan Hati Yang Tersakiti, yang nyanyi Rosa. Apa bang? Mengabang dong punya TV. Ya Allah, godaan banyak, tantangan banyak. Maka Isra Mi'raj, lihat selesai Rasulullah Isra dan Mi'raj, dipanggil oleh Allah. Di situ kelihatan mana yang beriman, mana yang loyang, mana yang emas, mana yang kaleng-kaleng. Ketahuan yang beriman makin mantep, yang setengah-setengah enggak jadi beriman, yang kafir mikiran kafir. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj, duduk bengong di Masjidil Haram. Bapak, datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain pada datang, termasuk Abu Jahal nongkrong. Abu Jahal, Abu Lahab, sampai Abu Janda datang juga. Ditanya Nabi Muhammad dari mana? Saya habis Isra Mi'raj, ketemu Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya. Waduh, itu orang Arab, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, ngenyek langsung, ngecengin Nabi Muhammad. Stres, Muhammad bego, Muhammad udah PA. Langsung laporan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, oh, teman lu Muhammad udah stres, dibilang habis Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Benar Rasul ngomong begitu? Ya. Apa jawab Abu Bakar? Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Wala. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Makanya jangan salah, kalau lagi Bilal tuh terawih, ya enggak, Al-Khalifah tuh awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Masa Abu Bakar bin Siddiq? Salah. Abu Bakar itu julukannya As-Siddiq, bukan binnya Siddiq. Siddiq orang mana? Nih, Masya Allah, diajarin kita tuh yang beriman makin mantap.
Apa yang didapat perintah oleh Rasulullah? Pulang Rasulullah Isra Mi'raj. Awal perintah dapat sholat 50 waktu. Berjalan Rasulullah pulang, ketemu di jalan sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa oleh Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mat ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa Betawinya yang bener Nabi Musa cius. Ini saya tambahin doang bu, cius. Masa di kitabnya ada ciusnya? Nggak ada. Bener 50, bener Nabi Musa. Kebanyakan kalah kata gue, kebanyakan. Balik kemana Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nggak ada diskonan udah. Minyak udah habis, nggak ada. Nggak ada diskon di Indomaret, nggak ada yang diskon. Minyak langka. Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar sedunia, minyak langka. Nggak masuk akal ini bang. Kayaknya pada ditimbun sama dia. Minyak langka. Jadi nggak ada korting-kortingan. Balik Rasulullah minta kurangin 5. Ketemu Nabi Musa, udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Balik, umat lu lain sama umat gua mah gede-gede, tinggi-tinggi, keker-keker, minumnya susu madu. Lo umat tuh gue liatin kurus-kurus, kecil-kecil, makannya genjer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Merad, balik Rasulullah OTW. Naik Grabnya buruk, dikurangin 5. Mondar mandir, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5 bang, masih ketemu Nabi Musa. Udah berapa ritmat? Lu mondar mandir dari tadi gue liatin, tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, umat lu kagak sanggup, balik lagi. Apa kata Rasulullah? Muhammad, Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu lah gua, dari gocap sampai tinggal gotun. Biarin dah 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang 50 waktu bu, bang, yang 5 aja kadang-kadang kadang-kadang johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, sudah subuh ya bablas. 5:30 baru dibangunin lakinya, bangun bang, bangun bang, daripada ke Masjid Darul Ikhlas sudah ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, saya belakang jadi makmum, buruan bang, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh ibu. Udah 5:30 lakinya wudhu, ayo neng cepetan neng, sufu vakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan nyaut pak, udah subuh jangan nyaut. Lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Udah 5:30. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ini yang ngomong dalam hati, buset udah siang Yasin. Gurunya ingat waktu ngaji Mahabib Abdullah, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama dia. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah, nih perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah langsung. Artinya apa? Ini pelajaran buat kita, diajarkan lagi. Ini pentingnya ngaji. Apa itu sholat? Diajarin sama guru kita Mahabib Abdullah. Apa itu sholat? Dalam fikih, as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Pakai cara fikih pun ngajarin, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa berarti minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong.
Kalau minta kagak ngomong ribet po, minta kagak ngomong ribet bang. Anak abang minta beliin, nggak ngomong lagi depan bapaknya nyolek, pak, pak, bapaknya bingung itu motor apa sepeda, kenapa mintanya nggak ngomong. Makanya minta itu kudu ngomong. Ibu no emak minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek, bang, bang. Lakinya ngeliat begitu, bininya meremelik, laki ntar malam ngapa tuh. Ini kalau minta kagak ngomong, bocah lu kagak paham, jangan tawa. Makanya mintanya kudu ngomong. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik. Fikih ngajarin wawadul yamin ala shimal, sedekap yang bagus, letakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki berdiri sholat lebar kakinya sejengkal aja, jangan lebar-lebar. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Gencet bu, lah bu, ibu kagak ngerasain. Di situ terjadi penganiayaan. Kagak enak, giel. Ada sesuatu yang ganjel. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Nah kalau udah angin kencang dari bawah masuk ke mukena seriwing, masuk ke perapatan, nah, ada aturannya, diajarkan semua. Ini kadang-kadang aneh, nggak ngerti ilmunya, tahu-tahu bisa nyalain doang. Saya pernah sholat, saya sholat dipanggil sama dia, bang, abang tadi sholat ya? Kenapa pak? Tadi sholat baca usholi itu. Emang kenapa pak? Baca usholi hukumnya haram, nggak boleh. Waduh. PA
Ini ada aturannya, makanya kita disuruh ngaji begitu, suruh kumpul ke pengajian, dosa-dosa kita dirontogin ngaji. Amin. Ini ada majlis namanya guru kita, Habib kita, ya enggak, Mahabbah Al-Atos, ngikut ngaji, datang anak muda ngaji, bapak-bapak ngaji, kumpul bareng, nanya sama guru, duduknya kita ngaji begini bang, dosa dirontogin, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek dosa kita, rabak dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Bener bu? Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga, dosa yang kecil-kecil, yang sengaja nggak sengaja dirontogin, diusap. Ngerti diusap? Itu bahasa Mandarin. Dosa kita dihapus, dirontogin. Dosa sama orang tua ada, dosa sama saudara, sama teman, apalagi melaki bu, masa bergabrek gini berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, ada yang begitu, ada. Udah kata gua ada. Yang tawanya kenceng dia tuh, ya ilaha illallah. Laki-laki tidur bangunin salah, bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam, salah-salah aja ibu-ibu. Bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Nah dia aja yang melek lihat jam, maka nyuruh laki. Bangun bang, no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngompanin. Ada aja yang dikata. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, apalagi kita mau ngadepi Ramadan ini bang, Masya Allah bulan Syaban, dosa-dosa kita rontogin sesama kita. Dosa sama orang tua ada, ayo datengin, ziarahin yang masih hidup, ziarahin yang udah meninggal dunia, datang ziarah ke kuburan. Kenapa? Nabi nyontohin kita, masuk bulan Syaban Rasulullah datang ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangannya, apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surgamu ya Rabb. Tuh makanya kita di bulan Roah suruh datengin. Yang datengin siapa yang kita datengin? Yang masih hidup datengin dulu, kita silaturahim minta maaf. Yang udah enggak, datang ziarah ke kuburan, angkat tangan kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Tuh cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Bener bang, coba kalau denger dah assalamualaikum ya ahlal kubur, engkong kita nyaut waalaikumsalam ji, lu nyampe. Itu surat yasin habis kita lempar, sendal jepit putus kita lari ngibrit, apalagi tasbih ampar-amparan tasbih kita bawa nih, karena mereka nunggu doa dari kita. Orang tua bersyukur masih banyak, masih ada orang tua kita yang masih hidup. Amin. Satu orang tua, Masya Allah, kalau bicara orang tua udah balasannya, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa orang tua, agak bakal ketebus. Jangan macam-macam, sehebat apapun anak biar kata pinter banget bang, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai banget, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadro, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban nyengser. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Jangan macam-macam sama orang tua. Ayo udah, lihat orang tua kita jasanya apa-apa buat anak mulu, dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, beliin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Apa pernah kita beliin beras sekarung setiap minggu buat emak bapak kita? Kagak. Kalau kata saya kagak. Ya Allah, balas bukti kita di mana? Ada bocah kampung saya bang, bapaknya mati, tahlil dari malam pertama sampai malam ke-6. Pas malam ke-6 dia ngeluh aja sama saya, Ustaz capek banget dah, tiap malam begadang mulu sampai meriang-meriang saya. Tahlil mana besok malam ke-7 ini tahlilan, duit dari mana belum kelihatan, bagian si aki-aki pakai mati, begitu aja kata. Astagfirullah, habis saya kata-kata bang, saya melamain, lu baru 7 malam gadangin kedua orang tua lu, gadangin bapak lu berapa tahun digadangin sama emak sama bapak lu? Jangan pakai perhitungan begitu lu. Lihat sehebat-hebatnya emak ngejagain kita, ada capeknya. Ketika emak capek punya anak kecil tengah malam, lihat masih melek aja, emaknya masih udah ngantuk buat emaknya, dia cari lakinya, bapak kita yang berperan. Apa dia cari? Iyalah bapak lu mana ya? Bapak lo
sini bapak lu bocah nih matanya masih melek aja, kurang ngantuk banget, ku pengen tidur, urusin apa ini? Elah bapak lu mana tuh bapak lu? Dipanggil lakinya tuh ngomong, mana bang, lu apa orang laki akal lu banyak bang, takut-takutin kayak bocah biar tidur. Tuh capek emak udah. Namanya bapak kita akalnya banyak, orang laki dia keluar rumah ngempet pojokan jendela sambil nongkrong begini, emaknya ngomong tidur nih tidur, ada anjing di samping tuh, ntar lu digigit lu, tidur ya tayang, tidur ya, ada anjing di samping tuh. Akhirnya bocah ketakutan tidur, padahal bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya orang tua laki, sampai segitu pengorbanannya bang. Masya Allah nih, dosa kita banyak sama orang tua. Besok malam takbiran nih, datengin malam takbiran duluan, masih ada emak bapak bawain makanannya. Assalamualaikum nya, assalamualaikum mbak, assalamualaikum mbak nya, nih tidur kali nenek ya malam takbiran. Ini saya lebaran nggak bawa apa-apa ya, salam lu nek iya nya, bikin lebaran nggak bikin apa-apa nih, opor ayam doang ini sama tupatnya. Emak kita pakai ngomong, emang lu punya ayam neng, pakai bikin opor. Au laki saya, ayam siapa aja tangkep. Emak sampai ngomong begitu, lu pakai bagi gua neng, emang anak lu udah tinggalin. Emak masih bikin anak kita tuh orang tua. Makanya emak nenek tuh kalau udah punya cucu, sayangan cucu sama anaknya bang, khawatir sama cucunya. Makanya tuh ketahuan film Sidul, lihat engkong tile sayangnya sama Atun doang sama Sidul. Mandra kan anaknya kagak disayang Mandra lah. Si Atun nih mau jalin salon, Sidul dibeliin motor, Mandra beli tanah 50.000 kagak dikasih. Makanya Mandra kesel banget. Mandra lu biarin kalau ketahuan begini jadi beranakin gua, balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua. Mandra kesel mulu, berantem. Kenapa? Emang sayangan cucu, mirip banget. Useng kayak Mandra bang. Ya Allah, tuh lihat perjuangannya emak. Dosa kesalahan kita banyak, masya Allah. Habis sembahyang Id 7:30, datengin emak bapak kita, ajak anak kita. Ya Allah, assalamualaikum nya, assalamualaikum mbak. Salam lu nyampe ji, lebaran mbak. Maafin mbak, maafin. Wah, lebaran pertama air mata guru juga aja bang, cetek buat air mata. Maafin mbak, nangis sambil ngomong kagak jelas. Maafin mbak, maafin. Nangis dari 7:30 sampai 10:30. Kalau kelamaan nangis capek, lapar. Ngomongnya sebelum makan ininya habis sembahyang Id, makan yang makan. No, emang opor lu yang bawain malam, no bini lu no ada opor sama tupat, memang lu yang bawain, dimakan juga sama kita. Emang anak sial di angkalan, dia yang bawain, dia yang makan. Masih mikirin anak-anaknya. Makanya luar biasa nih, kita sebelum masuk Ramadan kita minta maaf, sebelum nisfu Syaban kita minta maaf dah sama saudara-saudara kita, keluarga kita, minta maaf, saling memaafkan. Bukan salaman tangan doang, tapi hati saling bersalam-salaman. Kita kumpul begini ngaji, dosa dirontogin, pahalanya gede bang. Duduk di majelis, masya Allah luar biasa. Saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau bilang waktu ngaji, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking pahala nggak kelihatan. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Ya boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Jadwal imam ditempel tuh di podium, ya nggak, di medding nih, lihat wah malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama pindah kita terawih, ngaku aja udah lah. Sembahyang terawih kan yang imamnya cepet, yang favorit. Bu ilaha illallah, nggak pakai usul lagi, Allahu akbar. Aki-aki menenek nyungsep juga di belakang. Ini masya Allah pahalanya luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita jenguk 1000 orang sakit? Boro-boro 1000. Nggak pakai modal nengokin orang sakit. Minimal jeruk 2 kilo. Datang doang ke rumah sakit nengokin, kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya lagi, orang lagi diimpus, mau ngapain lu rasain ji?
lu pakai diimpus, yang sakit nyaut nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa lu kemarin ngebawa apa? Coba lu buahin jeruk kali gue rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga pakai nanya, emang apa yang lu rasa? Ya Allah, dosa diangkat, pahala gede, silaturahim kita nyambung, amin. Orang yang rajin silaturahim di majelis talim kumpul begini bu, masya Allah, umur panjang, rezeki murah, ama mati rada jauh tuh. Makanya silaturahim ama mati rada jauh, padahal udah ada catatannya, sama Israel. Tanggal 12 Maret Sabtu malam minggu saya mau berangkat ke Philadelphia. Ngapain lu ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob? Lah emang udah ada catatannya? Ada nih, saya pegang. Ya udah berangkat lu, kata Allah. Hati-hati lu salah cabut. Berangkat dia ke Philadelphia, bu, pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, orangnya nggak ada, saya pencabut di rumah. Kemana? Kata tetangganya pergi acara Isra Mi'raj di Darul Ikhlas. Jangan dicabut, orang lagi ngaji duduk sama Habib. Jangan dicabut, tunda tuh, ditunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Orang mana kagak ada yang pulang, di lapangan aja tuh. Dengar nasihat dari Habib Abdullah, ya Allah, iya ntar malam saya bangun tahajud munajat sama Allah. Lagi tahajud datang Israel lagi, ya Rob, orang lagi tahajud. Jangan, tunda, orang lagi tahajud, jangan dicabut, ntar aja habis subuh. Habis sembahyang subuh ingat ya Allah, ntar sebelum saya masak saya mau sholat duha. Pagi-pagi sholat duha Israel datang lagi, ya Rob, orangnya lagi sholat duha ini, minta sama Allah sholat duha po, nggak pakai bahasa Arab, doanya juga nggak apa-apa, minta aja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, suami saya kalau laki rezekinya di atas langit turunin, nggak apa, boleh po doa begitu. Kalau masih ada di bawah bumi keluarin, nggak apa. Kalau masih ada yang jauh deketin, nggak apa. Kalau masih dikit banyakin, nggak apa. Kalau masih ada yang haram halalin, nggak apa. Boleh doa ada ngapanya, boleh. Lagi duha kagak jadi dicabut, ya Rob, orang lagi sholat duha, tunda. Apa kata malaikat Israel? Ya Rob, saya kelamaan ini di Philadelphia, dari malam kagak dapet. Ya udah pindah langsung dia ke Sudi Mampir. Berangkat sono, orang lagi main gaplek berempat-empatan po di pos hansip. Mati lu nggak punya 5. Orang berempat kagak ada yang hidup, engkong cucu mantu anak akur banget, mati lu kong, nggak punya 5. Engkong nggak dikata mati, diem aja, mati lu kong. Orang berempat kagak ada yang hidup. Ya Allah, itu botol lagi dicekekin lehernya. Kenapa leher botol kecil bang? Karena dicekekin mulu tiap hari sama dia. Lagi lewat Israel disamber, cabut, kerokok, mati. Naudzubillah min. Makanya kita bersyukur umur kita panjang, amin. Ini silaturahim begini, mau nyambut Ramadan, alhamdulillah. Isra Mi'raj, Isra artinya jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Ini bulan Sya'ban, besok insya Allah tanggal 17 Maret kita malam Jumat udah masuk nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, berarti 15 hari lagi penutupan taklim di mana-mana. Kita lihat terdengar orang pada baca marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Dengar lagu begitu, dengan marhaban begitu, hati udah kerorot, udah sedih, terasa kita. Ya Allah, tahun kemarin masih nisfu Sya'ban bareng sama saya, teman saya. Tahun ini udah nggak nisfu Sya'ban bareng. Ya Allah, tahun kemarin masih buka puasa bareng. Ya Allah, tahun kemarin teman saya masih terawih bareng sama saya. Tahun ini udah nggak terawih bareng. Artinya apa? Bersyukur kita masih diberikan nikmat panjang umur, ketemu Ramadan. Kita bersihin hati kita bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mau masuk bulan yang suci. Keluar Ramadan ntar jiwa kita bersih, hati kita bersih, lahir batin bersih. Keluar Ramadan nggak punya apa-apa. Apa yang kita dapetin? Kita dapetin pahala, dapat itkum minan nar, dapat la'allakum tattaqun. Keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Kita keluar dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kita kayak bayi
nggak punya dosa. Makanya bayi lihat dosanya nggak ada, dicium kapan aja enak. Bayi orok tengari siang malam sore kita cium enak, mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Orok nggak ada dosanya. Coba tengari-ngari nyium aki-aki, beda bu rasanya buat tembakau. Bayi baru lahir lihat dosanya nggak ada, rezekinya lancar Allah kasih. Ada tetangga datang nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh rengginang dimakan sama siapa? Emaknya yang makan. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Deh orang lagi ngomongin dosa dari tadi ke gigi-gigi. Kan bayi gak ada dosanya. Saya bilang dari pertama dosanya nggak ada bayi. Makanya karena nggak ada dosanya rezekinya lancar tuh bayi. Ada yang bawain ini, bawain itu, bawain ini, bawain itu. Ada yang bawain rengginang. Rengginang dimakan karena giginya belum ada tuh bayi. Emaknya yang makan. Kenapa emak makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Tadi kan dosa udah duluan. Ya Ustadz PA minum dulu dah. Nih ada 3 jenis nih air bening nih. Ini namanya air bening bib. Ini air bening bib nih enak. Ya air bening bib ya. Bening bataran cupang hidup ini bib. Enak ini minum. Ini kencing ini nggak berwarna kalau minum ini. Wah, ada larutan dikasih cap kaki 3 tuh, membantu meredakan panas dalam, koma, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah, ada semua. Maafin Bib ya yang hibur jamaah haji Bib ya, biarin tahu aja salah ngundang Ustadz ya pada ini panitia salah ngundang mubalek Bib. Ustadz PA diundang. Nggak apa-apa, saya dikatain PA girang kok, nggak apa-apa. Yang penting empok ibu tawa semua, emak-emak bapak-bapak tawa. Yang penting empok tawa dah. Iya, berarti kan empok nawain orang PA. Bib, ya kode ini berarti baterainya habis bang tuh. Main not-notan, maafin Bib ya. Ya belum dipanjerin kali son ini. Tes. Maafin bang ya. Ya elah biarin bang, namanya orang gila bebas. Ya Allah. Nih Masya Allah kita kepengen, ayo mulai dari sekarang yang kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa abang? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Zuhur jam 12, jam 12. Ustaz ntar saya sembahyang zuhur jam 9 pagi ya, PA. Namanya nggak disiplin. Artinya apa pelajaran disiplin dalam sholat? Disiplin waktu, disiplin dalam segala hal kehidupan bermasyarakat, disiplin dalam bergaul, disiplin dalam melaksanakan kegiatan. Ini sekarang disiplin kita bang udah acak-acakan. Disiplin kita di negeri kita udah hancur-hancuran. Siapa jadi apa kagak jelas. Coba abang masuk tol, bayar tuh, tempelin etol, masuk di dalam tol, lihat kadang-kadang udah mobil tua yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Disiplin kita masih acak-acakan. Percis anak muda tengah malam naik motor, bocah anak muda naik motor tengah malam, dia ngebut, lampu merah dia sodok terus, dia terobos, di depan ada polisi, dibertiin, berhenti. Siapa? STNK? Ada pak. SIM? Punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget ngomong, saya kagak tahu ada bapak. Berarti disiplinnya udah acak-acakan. Siapa jadi apa udah nggak jelas. Ini dapat pelajaran kita dalam sholat, disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Jujur. Jujurnya di mana? Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 biar 6 ya, biar pahalanya banyak. PA.
Dikurangin boleh? Boleh. Itu namanya dalam keadaan berpergian, musafir. Bisa di kosor, bisa dijamak, bisa digabung. Ada keringanan-keringanannya. Sholat ngajarin disiplin, yang kedua ngajarin jujur, yang ketiga sholat ngajarin tawadhu, rendah hati, Bang. Mana buktinya? Ayo kita kaji. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat nih, Bang. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Apa sih lewat? Motor. Habib nyampe, guru. Ya, ya ahlan. Habib anak nyampe. Habib Husain, ya, Bib, masya Allah ganteng banget. Ya Allah, saya kalau Habib cewek saya demenin. Ya, Bib, ya Allah doain Bib ya, ya Allah, ya, ganteng banget ya. Kayak Aliando Bu ya. Ya Allah doain kayak Reza Rahadian yang main layangan putus. Saya Bib Husain maafin ya Bib, bentar Bib ya, Bib bentar Bib ya, Bib lampu ini ya Allah Bib lampu ya. Kita ngeri sama Habib, takut kualat Bu. Wah iya kan beliau cucunya Rasulullah, kalau saya masih cucu nyangkong bahir, beda. Deh. Bentar nih, sholat ngajarin kita apa? Jujur, disiplin. Yang ketiga, sholat ngajarin kita apa? Supaya jangan sombong. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala, Bang. Ini kepala hati-hati, bercanda sama teman dikeplak marah. Kepala kita paling terhormat, paling mulia. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Viladaya nih KTP-nya gambar dengkul. Gak ada. Kepala anggota tubuh yang paling mulia, terhormat. Tapi ketika sujud, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bener kan? Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, Bang. Apa yang kita mau sombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, jangankan harta, sehelai benang aja nggak ada yang kita bawa. Disinggung oleh Ayah Haji Roma Irama dengan lagunya, bukankah kau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kan ada lagunya tuh. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ada lagunya tuh, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Ayah Haji Roma Irama bikin lagu dengan Quran dan hadis, dalilnya jelas semua. Ada dalil aish masyita fa innaka mayyitun, itu hadis kursi. Apa kata malaikat Jibril buat Rasulullah? Muhammad, hiduplah semua kamu, tapi ingat semuanya kamu bakal mati. Oh begitu, dibikinin lagu Mangkong Haji Oma. Wah cerdas beliau. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Begitu kok Ngaji Oma dibilang, boleh saja apa yang kau cinta, speaker mati mulu. Ini kalau Ngaji Oma ini habis itu diacak-acak son begini. Bang sentimen banget ya. Ini enakan kali Bib ya. Cek son ya, enakan yang biru, merah emang kita lagi gede sama merah tuh. Yang biru mendingan nih ya Bib ya, merah sih itu. Ininya merah si Najong sih lagi emang kagak demen sama merah. Besok juga saya nggak pilih si merah ya, Bu. Tuh, jangan sombong di hadapan Allah. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Bener kan? Sholat ngajarin jangan sombong.
Apalagi yang mengajarkan sholat buat kita, pelajaran dalam sholat. Sholat ngajarin kita, selesai sholat salam kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita apa? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Apalagi kita hidup bermasyarakat yang ada di villa, di perumahan, semuanya ini kan majemuk, saling menghormati perbedaan. Hidup yang enak adanya orang lain. Selesai salam kanan ke kiri, ingat yang punya harta bantu dengan hartanya. Ada anak yatim, fakir, miskin, jangan pelit, jangan medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang udah pantat kuning, bol nontot udah parah, Bu. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, pelit, Bu. Ilah, kepalanya juga repuk semua habis. Lah kucing melongo nungguin pala. Boleh ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto. Lah kucing pada kurus habisan tulang. Pelit. Makanya ada orang kaya pelit, Bu, kagak mau bantu masih, kagak mau bantu majelis taklim, kagak mau bantu anak yatim, biarin ntar duitnya habis dimakan dokter. Iya, dikena stroke, kena jantung, liver, mau rumah sakit, habis duitnya. Jadi kembang balik di situ dia. Jangan pelit. Makanya kita bantu yang punya harta, bantu dengan harta, amin. Hidup enak adanya orang lain, disebut kaya ada yang miskin, bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan, kenapa? Ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Doa, diselepatin bocah. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Jangan merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak. Mana kebersamaan itu kita buktiin. Malam ini saya ngomong di panggung begini, kenapa? Karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Lin Mas itu usah dulu lama begitu. PA. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan. Maka kebersamaan itu simbolnya masjid. Kita ambil ilmu dari masjid. Nih masjid, Bu, Pak, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid buka sepatu. T, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid copot sepatu. W, lurah masuk masjid buka sepatu. Ra, camat masuk masjid buka sepatu. Mat, gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur, presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Tuh, hebatnya masjid, simbol kebersamaan umat. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Tuh, datang dari mana, Bang? Dari Kidul, ngadep Ngulon. Bener kan? Lu dari mana? Dia dari Wetan tuh, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Maka kalau ada yang ngomong Islam anti Pancasila, ulama, Habib, Kiai, apalagi Habibana, Ibe dikatain anti Pancasila, salah. Justru umat Islam sudah diajarkan Pancasila lebih dulu lewat masjid. Aneh, Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid. Indonesia 500 lebih bahasa. Kalau masing-masing pakai bahasa sembahyang, wah, aduh kacau, udah kacau. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Kacau. Yang Betawi kencangan lagi, Tuhan gua gede banget, malaikat nyaut buju buneng. Yang dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana. Kacau. Makanya kita di dalam masjid, Bu, dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia saudara, dia muslim, saudara kita. Jangan ngomongin soal suku, jangan ngomongin soal warna kulit. Warna kulit begini kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini kita nggak mesen, jangan ngatain orang.
Ini kadang usil banget mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang agak mesen. Jangan bicara soal suku kalau sudah masuk ke masjid. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, bener kan? Makanya orang Betawi jangan ribut sama orang Sunda, jangan. Betawi nggak boleh ribut sama orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong, siapa yang mau kontrak? Jangan ribut. Betawi nggak boleh ribut sama orang Batak, jangan. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa kita? Kalau bukan sama Silai. Kudu kompak kebersamaan lewat masjid. Kalau sudah masuk masjid semua abang ibu, terapkan sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Pelajaran buat kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh. Lah tibang makmum, Pak Ustadz dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Lah tibang makmum, bacanya nggak fase Pak Ustadz, boleh? Lah boleh. Tibang makmum, ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Nggak sembarangan orang jadi imam. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek, kacau. Dulu kejadian bang, tahun jebot 4 orang goblok nih, bayang dia PA dintolol. Orang kalau udah tolol minum es dia tiup, dia kirain ngebul itu es panas ditiupin, kan PA itu. 4 orang goblok sholat di musola, musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum, namanya bego. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam, gede botak, kaget. Atta tuh tikus jatuh, mau atahiyat atta tuh tikus jatuh, kan batal. 2 kalimat berturut-turut dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena nggak ngerti ilmunya dia nyolek, lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal bu? 2. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Nah, 3 udah yang batal. Maksudnya yang 1 temenan nih selamat nih, dia nyaut, untung gue diem aja. Itu PA. Nah, jadi kalau makmum siapa aja boleh, imam gak sembarangan. Rakyat siapa aja boleh bang, bener. Baru lahir juga brol rakyat udah, mana nanggung utang negara udah. Nggak sembarangan orang jadi imam, jadi pemimpin. Pemimpin itu ada yang namanya pemilihan, ada pilkades, ada pilkada, pilpres, pileg, diatur semua. Bagaimana cara milih imam dalam sholat? Fikih ngajarin. Pertama, yang fase bacaannya, pilih itu jadi imam. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng, yang swing, minggir dulu, jangan belakangan. Jangankan yang swing, yang cadel aja nggak boleh, yang bindeng. Mau kemana lu? Walung. Bindeng agak jelas. Lu dari mana? Walung. Oh, gue denger bapak lu sakit. Udah mendingan. Innalillahi. Udah mendingan. Oh, udah mendingan. Dengaran kita meninggal. Tuh, yang fase, pilih pemimpin yang fase, yang ngomongnya enak, bener, yang cerdas, yang bahasanya bagus, santun, yang gak janji-janji mulu. Ini janji-janji mulu, nanti akan saya berikan kartu sembako murah, pret, minyak buktinya langka, bener bang. Cari pemimpin yang fase, bacaannya imam. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase, bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase, saya bingung. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum maunya nggak muluk-muluk, pengenan makmum itu nggak tinggi-tinggi. Apa? Ketika jadi imam lo jangan lama-lama bacaannya, kan begitu, bener bang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat, habis baca fatihah, bayang maghrib, baca yusuronya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuma hatinya ngomong, besok gua kapok dipimpin lo, bener bang. Makanya Rasulullah pernah ngajarin, idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaannya, kesian makmum. Kalau jadi supir, ingat penumpang. Penumpang ada orang anak kecil, ada orok, ada bocah bunting, ada nenek-nenek tua, jompo, aki-aki. Kudu tahu, jangan lama-lama.
gitu. Asal tahu maunya makmum, udah jadi imam gak usah lama-lama bacaannya, cukup 2 periode gitu aja udah, jangan pakai nambah lagi. 1 periode 2 periode begini apalagi 2 periode, hancur bisa lah. Iya kita ngikutin aja tapi kita gedeg bener. Iya udah kelamaan lo, maka diundur lagi, suwek banget, menyalahi konstitusi dong, bener. Wow, 5 tahun ya 5 tahun pemilihan lagi, jangan menambah aja, masih kurang aja, kurang. Udah jangan lama-lama, ditinggal makmum ntar, bener bang. Yang alim, yang maunya rakyat tuh tahu, rakyat tuh pengennya nggak muluk-muluk, kagak muluk-muluk. Apa pengennya kita? Sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, itu doang bang. Pengennya kita nggak muluk-muluk. Mulai besok kita harus ada perubahan 2024 gitu. Tadi saya sebelum kemari ditelepon siang biar kumpul oleh Pak Anies, alhamdulillah Bib. Ya tadi makanya maghrib saya masih di pertemuan di Pondok Pinang sama beliau karena asisten beliau emaknya meninggal. Kita sana kumpul. Sebenarnya acara 3 hari malam ini beliau datang maghrib lebih awal, ngobrol sama beliau lama, masya Allah luar biasa. Udah tenang aja Pak Anies, sekarang banyak Pak Anies dibully, dikatain, dihina, antepin aja, jangan diladenin, jangan ditanggapin, antepin. Hidup laksana sungai, saya kata gitu. Kok laksana sungai? Iyalah laksana sungai hidup, ada aja tai yang lewat, saya kata gitu sama dia. Antepin aja, biarin mereka katain apa kayak, jangan nyantepin yang pada nyinyir kan, MPA itu dia ya enggak, buktiin dengan karya nyata. Saya bilang gitu, udah nggak ada lagi pilihan besok, saya bilang gitu aja. Tinggal nyari wakilnya dah, kira-kira siapa. Ustadz Tile mau, kata gitu dia. Wah jangan dah kalau Anies Tile begitu. Oh iya, jadi singkatnya jelek, antil. Wah gitu, saya bilang gitu, jangan, saya bilang gitu aja Pak. Wah Anies tawa geli banget. Iya kan kampanye lucu, antil, pilih antil. Anies Tile, antil-antilan. PA juga ya, mudah-mudahan dah beliau hajatnya dikabul, amin. 2024 insya Allah di pemimpin Indonesia, amin. Yang kita bangga-banggakan, biarnya gua kampanye aja. Mengapa emang? Nah itu mah hak gua. Gila orang banyak ini kalau yang belain gua ya. Ya mudah-mudahan kita bisa maafin Pak Guru, Pak Kiai, antepin ya, ada masing-masing pilihan lah ya. Iyalah lo gitu, demokrasi biarin ya. Ini kan live ini langsung loh. Wah banyak yang netizen nih, wah deterjen banyak nih pada komen. Oh, deterjen apa netizen nih pada komen. Iya biasa bang, dibully mantepin aja ya, orang milih antepin ya, serah ada ya. Ini kesana-sana ngomong ini bang ya, masya Allah. Imam syaratnya yang fasih, yang alim. Sama-sama alim Ustaz, alimnya sama, fasihnya sama. Saya bingung ini milihnya. Ya udah kalau alimnya sama, syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam di masjid, yang tuaan. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng sama ini dia. Oh kemarin habis ulang tahun dia barengan. Oh barengan, iya sama umurnya sama. Ya udah syarat yang keempat, kalau umurnya sama juga. Apa yang keempat? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil ini. Sama, dia kan CS kental dari masih kecil. Habis dah syarat fikih, habis 4 habis itu. Ya Allah, syarat yang kelima nih, syarat dari saya doang saya tambahin, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini mah tambahan doang Pak dari saya ya, yang tambahan doang ini mah, yang rada sabar cari kan. Bini 2 sabar, dia pulang sono dikuncin pintu, akhirnya tidur masih dia di kolong beduk, dia tidur. Ya mudah-mudahan nih kita kebersamaan, kekompakan kita seperti sholat dalam berjamaah, amin. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan umat Islam, jangan mau diadu domba, amin. Iya, umat Islam harus kuat bersatu. Bahkan Al-Imam Ghazali pesan buat kita, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Umat Islam harus seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Hidup kayak 2 tangan bapak ibu, jangan kayak 2 kuping nih, kuping kanan kiri nggak ada yang akur. Jangan kayak kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mak. Makanya lebaran nggak pernah ketemu nih dia berdua. Jangan kayak kuping. Hidup yang enak kayak 2 tangan, beda tapi kompak, kanan sama kiri. Kiri gatal, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatal, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, nggak ada. Tetangga lagi ada yang sakit, tengokin, jangan pakai diundang. Tetangga ada yang meninggal dunia, tengokin, jangan pakai takziah, datang aja, jangan pakai diundang. Ini kadang-kadang tetangga lagi sekarat, rapat dulu, partainya apaan itu dia, lah keburu mati orang. Tangan kiri gatal, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Dua-duanya gatal bagaimana Pak Ustadz? Hebat dia main garuk-garukan.
saling tolong menolong. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit, tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri, yang kiri sadar. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, biarin gue mah bagian kobelisasi. Bagian cleaning service, gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan nggak sombong, ingat sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri sabar, sabar kiri, walaupun yang terima duit gua ntar gua ke mall, gua beliin jam tangan, kan yang make lu. Beda tapi akur, kerjasamanya kompak kanan kiri. Kapan kita jalan lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian. Ya deh, gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah, ibu. Jalan begini kita. Wah, kayak pampir kita. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Semuanya kita berjuang buat agama kita sesuai kemampuannya. Dan berjuang kudu punya senjata, kudu punya golok, pisau, kampak, silet, tergantung musuh yang kita hadapin. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju. Ustadz, musuh kita kumis, silet maju. Ngepas, ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah kagak jelas. Makanya kita sesuai kemampuannya. Habib Abdullah, Habib Husain, semuanya berjuang bareng-bareng sama kita sesuai kapasitasnya. Kita berjuang semuanya bareng-bareng. Doain IB Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, berkah. Mudah-mudahan beliau insyaallah sebelum 2024 udah keluar, amin. Kita doain Habib Bahar, kita doain para ulama-ulama kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bicara soal radikal-radikal, nggak ada. Semuanya murni kita perjuangan, nggak ada radikal. Makanya kalau ada isu radikal itu bohong. Penceramah radikal tuh radikal, nyindir-nyindir pemerintah. Enggak, kita kritik artinya kita sayang. Bener Bang? Bukan berarti ngeritik itu musuh. Jangan orang ngeritik dianggap musuh. Musuh dia tuh ngeritik pemerintah mulu, tangkap. Dia kira capung kali, main tangkap aja. Ada aturannya. Dikritik berarti tandanya sayang. Resiko jadi pemimpin kalau dikritik, bener Bang? Iya, makanya kita kepengen semuanya buat kemaslahatan, kebaikan bangsa negara kita. Kita cinta dengan Indonesia. Darah kita darah merah putih. Nih merah kita darah, tulang kita putih, merah putih. Kita berjuang. Lihat orang-orang tua dulu perjuang kita untuk membela dan merebut kemerdekaan. Makanya kita bangga dengan mereka. Mudah-mudahan semua kita doain pemimpin-pemimpin kita yang zalim diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar, amin ya rabbal alamin. Doain para ulama kita, habaib kita, kiai kita, ulama kita, guru-guru kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing umat. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua menghadapi Ramadan. Ayo sama-sama ibu bapak kita saling memaafkan sesama saudara kita saling memaafkan, bersalaman tangan kita, hati kita pun saling bersalam-salaman. Insyaallah masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, dan melaksanakan kegiatan ibadah dengan sempurna dan dapat titel dari Allah, la'allakum tattaqun, amin ya rabbal alamin. Jam 12 lewat 5 menit ini, kalau hitung-hitungan hari udah ganti tanggal ganti hari nih. Wah iyalah, jam 12 lewat ganti tanggal ganti hari ini. Nah inilah ceramah terpanjang sedunia ini. Ceramah saya dari hari Sabtu sampai hari Minggu, lama ini. Nah iya, udah ganti hari ganti tanggal dah. Doain karena memang belum makan ya, Ustaz siapin ya, kalau ada ya guru, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya barangkali dah. Mohon maaf Habibana ya, ntar doa Habib ya, jangan bentar doa, jangan mana-mana Bu, doa dulu. Nah kita ngaji, dosa kita dirontogin, dosa kita ini dirontogin, dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita dilempar ke gunung, gunung juga nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo udah lo, baik-baik pulang. Dah. Maksud hati memeluk gunung, tapi sebelumnya kita baca Fatihah dulu ya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman,
Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi anak-anak yang senantiasa yang solehin dan solihat, amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak, sebelum saya tutup, saya kemari bawa rombongan itu ada tim madu, produk madu Bang Tile. Ibu mau beli silakan, ada di standnya, ibu beli sama aja. Ibu udah menyumbangkan sebagian harta ibu untuk perluasan pembayaran pembebasan tanah yang ada depan rumah saya buat pondok pesantren. Ada 3.000 saya gitu bebasin ibu, makanya saya nggak mau mintain nanggokin gitu, mintain dana buat pembebasan. Saya enggak, saya pengen timbal baliknya ada jualan madu murni, ada madu murni asli Ayah Haji Romai Rama udah langganan, Babe Haikal udah langganan, murni asli, nggak ada campuran sama sekali. Ya, Ayah Haji Oma tuh pesen kalau setiap bulan 30 liter 40 liter, makanya beliau masih seger aja, umur 75 masih kuat manggul gitar. Tuh gitar kok yang 10 kilo itu beratnya, yang ujungnya kagak ada. Wow, kalau dia nyanyi di Indosiar begini aja, karena emang begini aja nyari ujung gitarnya, mana ujung gitar gua. Nah, tapi beliau masih sehat aja, alhamdulillah. Makanya minum madu Bang Tile katanya, ya bagi yang punya duit beli silakan, yang kagak punya duit minjem sama temennya silakan, ya bagaimana kayak akalin ya. Itu aja barangkali dari saya, mohon maaf Bib, ini ya bukan jualan ya itu mah namanya ngarep-ngarepin aja ya. Dan mudah-mudahan, karena memang madu 1 botol 2 botol yang ibu beli itu semua keuntungannya untuk pembebasan lahan yang saya bebasin. Enggak banyak, man 3.000 buat Mak Habib ya. Doain ya Bib ya, biar lancar semuanya, amin ya Allah, kabul dah, doain ya. Dah ini aja maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf ya, jangan lupa panitia bang ya, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, itu juga kalau ada. Ini dari tadi tawa mulu bocah hadro lu. Ya lah, dah anak hadro macam-macam anak hadro. Wow, hadro artinya menghadirkan Pak. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Tuh baca tolong badru alain, yang megang buas. Wah tuh Ciputat Ciledug anak hadro. Pokoknya ada cewek didemenin sama anak hadro, terima aja neng, pokoknya aman terjaga. Ada yang nyolek digampar langsung anak hadro. Langsung melintir ukuran dah. Jangan lu tawa mulu bocah. Dah ini aja, mohon maaf Habibana ya, mohon izin ya Allah. Dan dari saya mohon maaf, akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.